Aku paham kesedihanmu, tapi cobalah untuk menerimanya. Papa pasti tidak akan senang melihat putri sematawayangnya bersedih seperti ini, ucap Bimo lembut. Aku belum sempat minta maaf. Bahkan terakhir kali bertemu pun kami masih berselisih, ucap Jenny lirih. Tanpa aba-aba, Jenny langsung memeluk Bimo, membenamkan wajahnya pada dada sang suami untuk menangis. Dia butuh sandaran untuk menenangkan hatinya yang rapuh saat ini. Bimo terdiam, membiarkan istrinya memeluknya. Dia mengusap lembut punggung sang istri, berharap dengan cara seperti itu akan membuat istrinya tenang. Saat istrinya sedang menangis di pelukannya, pikiran Bimo melayang ke tempat lain. Dia malah memikirkan keadaan Bella, mencemaskan sang kekasih yang saat ini entah ada di mana. Sekarang kita tidur dulu ya, kau pasti sangat lelah, ucap Bimo sambil mengulas senyum tipis nan manis. Jenny tak menjawab. Dia menurut apa kata suaminya. Saat ini dia memang merasa sangat lelah dan juga sesak. Ia ingin segera tidur dan beristirahat malam ini. Jenny mencoba memejamkan matanya, berharap akan merasa lebih baik saat bangun nanti. Tapi ternyata itu sulit dilakukan, karena hati dan pikirannya tak mau berhenti berbicara sendiri. Bimo yang masih kepikiran keadaan Bella mencoba bangun dari ranjangnya dengan diam-diam. Dia tidak ingin istrinya tahu kalau dia akan pergi menemui Bella. Mau kemana, Mas? Tangan Jenny meraih tangan Bimo, mencegahnya supaya tidak pergi. Kau belum tidur? Tanya Bimo. Dengan berat hati, Bimo terpaksa menunda niatnya. Dia duduk di sisi ranjang dan menemani Jenny. Jangan pergi, Mas, temani aku tidur malam ini, ucap Jenny memohon. Sayang, sebenarnya Mas ingin menemanimu, tapi tadi rekan bisnis menghubungi Mas. Ada perjanjian kerjasama yang harus dibahas, ucap Bimo berbohong. Apa pertemuan itu harus sekarang? Gak bisa ditunda dulu? Tanya Jenny. Iya sayang, gak bisa ditunda, jawab Bimo. Jenny nampak kecewa dengan jawaban suaminya itu. Padahal malam ini dia ingin sekali ditemani suaminya itu. Bimo menghela napas panjang. Hatinya bimbang antara kasihan kepada Jenny atau khawatir dengan keadaan Bella sekarang. Namun begitu, dia berusaha menyembunyikan semua itu di depan Jenny. Aku sangat mengerti perasaanmu. Aku juga ingin menemanimu sekarang. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka ingin hari ini kontraknya ditandatangani, ucap Bimo. Tentu saja jawaban Bimo membuat Jenny kecewa. Dia tidak menjawab penjelasan suaminya itu. Dia hanya memasang muka cemberut sambil membalikkan badannya dan memeluk bantal guling. Aku janji akan pulang secepatnya, rayu Bimo. Jenny diam saja, tidak mau menanggapi. Sedih dan kecewa jadi satu karena suaminya benar-benar tidak mengerti perasaannya saat ini. Mas tinggal dulu sebentar, kamu tetap di sini dan beristirahat. Mas akan segera kembali, ucap Bimo. Bimo pun melangkah pergi meninggalkan kamar. Pikirannya cuma satu, dia mengkhawatirkan keadaan Bella saat ini. Jenny terdiam menatap suaminya yang menjauh dan menghilang di balik pintu. Karena bosan sendirian, Jenny mengambil HP yang dia simpan di tas. Dia mencoba untuk menghubungi Via agar mau menemaninya di rumah. Belum sempat dia menghubungi Via,
Tiba-tiba matanya terbelalak ketika sebuah WA masuk dari nomor yang tidak dikenal. Bimo sedang pergi menemui Bella. Mendadak Jenny terasa sesak. Kedua tangannya refleks menggenggam erat ponsel yang masih menyala, menampakkan sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Rasa sakit itu akibat kepergian sang ayah kini ada lagi luka yang diakibatkan oleh kelakuan suaminya. Dengan amarah yang bergemuruh di dada, Jenny mencoba untuk menghubungi Bimo, namun suaminya itu tidak menjawab teleponnya. Bahkan sekarang ponselnya sengaja dimatikan. Tak ingin menyerah, Jenny berniat untuk mencoba menghubungi suaminya sekali lagi. Tetapi niatnya tertahan karena nomor misterius itu kembali mengiriminya pesan. Percuma saja kalau kau menghubungi dia, tidak akan dijawab. Badan Jenny mendadak lemas. Dia lalu mencoba menghubungi Via untuk menemaninya di rumah. Sementara itu, dalam perjalanan, Bimo mencoba menghubungi Bella. Beruntung HP-nya sedang aktif. "Halo sayang, kamu di mana?" tanya Bimo sambil menyetir mobilnya. "Aku pikir kau sudah tak peduli lagi kepadaku," gerutu Bella dari seberang telepon. "Mana mungkin seperti itu sayang, kau di mana sekarang?" tanya Bimo. "Untuk apa bertanya? Lagi pula kau tidak akan ke sini," saut Bella terdengar ketus. Bimo menghela napas panjang. Kadang-kadang sikap Bella yang seperti ini suka membuatnya menjadi sebal. Namun bagaimana lagi, Bimo sudah terlanjur mencintainya hingga ia seolah melupakan keburukan sifat Bella. "Aku sedang di jalan sekarang, tapi belum tahu mau kemana," ucap Bimo. "Benarkah?" tanya Bella. "Ya," gumam Bimo. "Aku di rumah sakit," jawab Bella manja. Bimo langsung terkejut dan hampir saja hilang konsentrasi. Untung saja dia langsung bisa mengendalikan setir mobilnya. "Kau kenapa sayang? Di rumah sakit mana? Aku akan segera ke sana," ujar Bimo. Tidak butuh waktu lama, pria itu sudah tiba di tempat tujuan. Setelah mendapatkan informasi di mana kamar Bella dirawat, dia pun langsung bergegas ke ruangannya. "Kau kenapa sayang?" tanya Bimo saat dia masuk ke ruangan Bella dirawat. Dia langsung berjalan menghampiri kekasihnya yang sedang duduk bersandar di atas ranjang rumah sakit. Di tangannya sudah terpasang jarum infus. Di sampingnya ada seorang dokter wanita yang baru saja selesai memeriksanya. "Tidak apa-apa, itu hal biasa terjadi di awal-awal kehamilan," jelas dokter wanita itu kepada Bimo. Apa?" ucap Bimo kaget. "Bella sedang hamil, Dok," tanya Bimo seakan tak percaya dengan pendengarannya. Dia pun menoleh ke arah Bella. Aku bahkan tidak tahu kalau aku sedang hamil," ucap Bella yang juga nampak kaget mendengar berita yang baru saja dokter sampaikan. "Jadi kalian belum ada yang tahu?" tanya dokter. "Kalau begitu selamat, kalian akan segera menjadi orang tua," ucap dokter lagi sambil tersenyum ramah kepada Bimo dan juga Bella. Bimo kemudian mengusap wajah Bella dan menatap mesra wajah kekasihnya itu. "Sayang, kau sungguh membuatku bahagia dengan kehamilanmu," ucapnya lembut. Kemudian mengucap dahi wanita itu penuh kasih. "Sejujurnya, aku belum siap dengan kehamilan ini," ucap Bella. Kedua alis Bimo mengernyit dalam, menatap penuh tanya ke arah sang kekasih. "Apa maksudmu?" tanya Bimo. "Aku tidak mau memiliki anak sebelum kita menikah," jelas Bimo. "Jangan khawatir, aku akan segera menikahimu secepatnya."
Bimo langsung menarik tubuh Bella ke dalam pelukannya, mengusap rambutnya dengan lembut. Dia benar-benar bahagia saat ini. Aku akan segera membicarakan semua ini dengan Jenny, lalu menikahimu, ucap Bimo lagi. Mungkinkah Jenny setuju? Selama ini dia tidak bisa memberiku keturunan. Dia harus setuju dengan keputusanku, ucap Bimo serius. Diam-diam Bella tersenyum. Dia semakin memendamkan kepalanya pada dada Bimo dan mengeratkan pelukannya. Setelah mengurus administrasi, Bimo kemudian mengajak Bella pulang ke apartemennya. Sementara itu, dia baru saja sampai di rumah Jenny. Dari pesan yang dikirimkan kepadanya lewat WA itu, dia merasa Jenny sedang sangat membutuhkannya. Jenny, dia berteriak memanggil sahabatnya, tetapi tidak ada sautan sama sekali. Kemana dia? Aku bela-belain cepat-cepat kesini, dia malah ngilang, gumam dia. Dia mengambil ponsel di dalam tasnya, mencoba untuk menghubungi Jenny, namun nomor sahabatnya itu sedang tidak aktif. Kenapa nomornya tidak aktif? Gumam Via. Karena penasaran, dia langsung masuk ke rumah sahabatnya itu untuk memastikan keadaan Jenny. Dia langsung menuju ke kamar sahabatnya itu. Sesampainya di depan pintu kamar, dia berhenti sejenak memanggil-manggil Jenny, tapi tetap tidak ada jawaban. Dilihatnya pintu kamar yang sedikit terbuka. Meski ragu, dia membukanya secara perlahan dan betapa terkejutnya dengan apa yang di depannya. Dilihatnya Jenny tergeletak tak sadarkan diri di atas lantai bersama jajaran obat.